dengan sekemampuan kita ini dan kita tinggal karena Allah Ta'ala yang tanpa kecuali takwa kepada Allah. Ingatlah, banyak orang yang tidak mau melakukan satu kebaikan yang manakala kebaikan itu dilakukan akan mendapatkan belas kasih Allah. Mumpung mereka tidak mau, maka adalah kita yang mau. Mumpung orang-orang ini sama berat untuk berbuat satu kebaikan dengan alasan ini dan itu, hendaklah kita ini berusaha bagaimana menyelisih orang-orang yang mereka itu berat dengan berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang sampai pada kita. Dan masing-masing kita adalah menjaga niat kita ini supaya betul-betul amalan yang kita lakukan ini sampai kepada Allah. Dan hanya satulah tujuan kita ini, mendekatkan diri pada Allah dan meminta belas kasihan yang Allah Ta'ala. Dan mengingat daripada apa yang kita lakukan kita ini adalah banyak kekurangan dan tidak lepas kurang dan kesempurnaan kita masing-masing di dalam saling satu sama lain memberikan nasihat. Sering kita menasihati orang, juga sering kita harus mendengar nasihat orang lain. Dalam dakwah ini akan berjalan kalau sudah kita sampaikan kepada orang lain, kepada siapapun dan dimanapun dan dengan siapapun. Kalau mereka tujuan dan niatan sama di bawah, itu adalah saudara kita semua. Baiklah, kita lihat kembali di kitab Al-Maram. Terakhir hadis yang ke-1301 dalam urutan penulisan hadis di kitab saya. Sekarang hadis yang ke-1302. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qatala ahadukum, apabila kalian berperang salah satu pada kalian, falaya jetani, maka hendaklah dia itu menjauhi al-wajah, akan wajah, muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Kota di sini diartikan berkelahi. Jadi, artinya kalau orang ini memukul dalam satu perkelahian ataupun di bab-bab yang menjadikan orang ini memukul, sebisa mungkin orang itu tidak memukul atau menjauhi, tidak memukul wajah. Bagaimana tukang tinju? Tinju memukul wajah sudah dilarang. Boleh. Artinya ya bentuk olahraga yang kalau Allah Ta'ala melarang itu pasti di akhir-akhirnya juga membawa kejelekan. Kejelekan. Namanya kepala itu dijaga. Wah, kamu belum ini ubah kan ya. Pemikirannya ubah, kesehatan juga. Dari sini jangan sampai melukai atau menyakiti terpaksanya wajah. Bahkan seorang rumah tangga bersuami istri itu kan ada tahapan-tahapan kalau memang istri ini sifatnya melenceng, ya, sifatnya melenceng,
diarahkan untuk kebaikan ini sulit, maka tahap yang pertama adalah seorang suami adalah memberikan nasihat. Nasihat berteman dan ya dipisah di tempat tidurnya, bukan cerai, bukan tidak tidur bersama. Kenapa? Karena seorang suami istri itu meskipun sudah tua, diusahakan tidur ini tetap bareng. Kalau sudah dari kakek-kakek, nenek-nenek, akhirnya tidurnya lain kamar, itu tidak benar, tidak baik. Tetap jadi satu. Nah, terus ngomong, ya seandainya tidak berhubungan badan kan mereka tidak, ya kalau dalam istilah kan ada malah kata orang apa ya, tinggal punya kasihan di antara keduanya yang tidak akan punya. Jadi, misalnya gitu, jangan sampai sudah tidak ada niatan untuk hubungan suami istri kemudian bisa. Nah, kalau ada masalah pisah ranjang pun tidak ada perubahan, maka seorang suami diperbolehkan memukul istri itu pun tidak wajar dan misalkan memukul dengan tidak menyakiti. Sebagai Nabi Ayub alaihissalam ketika ditinggalkan oleh istrinya dari sakit, dia kagum sumpah akan memukul istrinya 100 sama 1000 kali. Jadinya dia meminta kepada Allah bagaimana solusinya ini kan kagum sumpah dari istri. Akhirnya saling rumput sejumlah dijadikan diikat dan dipukulkan. Itu pun bukan bagian wajib. Maka tidak boleh dalam hadis ini dalam hal berkelahi atau apapun memukul wajah, tentunya menjauhi dan menghindari. Jangan wajah. Apalagi istri, apalagi anak. Ya. Kalau mungkin mengatur istri itu sulit, mungkin istri juga menganggap mengatur sulit dalam pengaturan kita jadi mungkin menyulitkan mereka barangkali. Kalau kedua-duanya ini punya asupan ya, di nasihat rutin, kalau tidak lewat kita ya disuruh ngaji, insya Allah dia akan tahu ilmunya, dia tahu ilmu bagaimana kehidupan berumah tangga itu ada hak kewajiban bagi seorang istri sebagaimana seorang suami juga punya hak kewajiban pada istri dan itu juga banyak betul. Dan intinya orang kalau memukul tidak boleh dijauhi memukul wajah kecuali dalam hal peperangan dengan musuh. Kenanya 1303 wa anhu dan darinya di sini kembalinya ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu ana rajulan bahwasanya seorang laki-laki qala berkata, ya Rasulullah wahai Rasulullah, ausini nasihatilah aku. Qala Nabi bersabda, dan Nabi menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Farad dada miroran, maka diulangilah beberapa kali. Artinya tetap menjawab latar begitu, orang tadi masih ausini ya Rasulullah, latar ausini ya Rasulullah, jawabannya sama. Kalau Nabi menjawab latar, ya, jawabannya sama. Diulang-ulang pertanyaan tadi supaya dia itu dinasihati, jawabannya sama. Kamu jangan emosional, kamu jangan menjadi orang. Akhrajahu mengeluarkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari. Nasihat beliau orang yang datang itu memang berbeda-beda sesuai dengan karakter orang yang minta nasihat kepada beliau. Kadang tidak minta nasihat tetapi dinasihati oleh Rasulullah SAW.
Kayak Abdullah ya. Abdullah itu diberi ilmu oleh Rasulullah, ya. Ketika diajak berjalan satu malam, ya. Jalan kemudian Abdullah ada tarik kamu tetap di sini. Ya. Saya akan ternyata beberapa langkah Abdullah di belakang itu ada suara muda. Aku ini jangan-jangan Rasulullah ini dicelakai musuh atau kena celaka. Tetapi namanya sahabat ini memegang apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Kamu tetap di sini sebelum terjadi. Khawatir ya sebelum mau loncat, tapi ingat Rasulullah menasihatkan sahabat di situ kalau dia keluar dari tempat itu berarti dia maksiat, menyelisih daripada Rasulullah. Ternyata beliau kembali itu beliau cerita didatangi oleh Jibril dengan membawa kabar siapapun dari umatmu yang mati tidak menyebutkan Allah yang pada jannah yang belum masuk ke dalam jannah sampai kehidupan itu bahkan zaman bahkan sama meskipun zina, meskipun mencuri ya Allah. Ya, zina nggak salah meskipun zina, meskipun mencuri. Bahkan dalam bahasa yang lain lewat Quran itu, meskipun kamu tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, sampai begitu. Saking benernya dan saking tidak percayanya si Abdullah al-Ghifari. Itu penting beriman. Maksudnya Rasulullah itu masuk surga, tapi kapan kapan maksudnya? Kalau dia itu orang yang beriman dan muslim yang beriman pada Allah pasti masuk jannah. Masuk jannah. Entah itu mampir neraka dulu, maksudnya kan begitu. Entah langsung masuk jannah. Nah, bab yang semacam itu dinasihatkan satu ilmu yang harus disampaikan kepada orang lain supaya orang itu tidak syirik. Karena pada saat itu orang menyebutkan Allah Ta'ala itu luar biasa. Ya, inilah kunci masuk dalam jannah. Atau di bab lain, di bab lain itu orang begitu masya Allah disampaikan oleh Rasulullah SAW supaya orang ini wala akhiratu khairul laka minal ula sabda Rasulullah. Maka penghidupan akhirat itu lebih afdal, lebih baik dunia ini. Artinya orang bersungguh-sungguh mencari akhirat itu lebih daripada dunia. Dan disaksikan oleh Allah Rasulullah pada saat itu justru mencari dunia. Jika disebut dunia ini, kalau urusan dunia kan masya Allah, khawatirnya luar biasa. Ya nekat, ya hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang lembur, tapi urusan akhirat gila. Sifat dia kayaknya negara begini. Jadi seolah-olah sisa-sisa waktu untuk akhirat itu sisa dari padahal dia mengatakan ya, dunia dan akhirat itu seimbang. Maka kalau saya itu takut ya, khawatir kalau bunga-bunga dunia ini terbuka, fungsi-fungsi dunia ini terbuka, ekonomi lebih gampang, orang lupa akhirnya apa? Ya sudah, Allah disampaikan berbeda dengan terus supaya bagaimana itu kan tidak apa-apa, tapi Rasulullah mengatakan. Nah, maksud saya berikan contoh yang lain. Rasulullah SAW ini memberikan satu nasihat itu sesuai dengan orang yang minta atau sesuai dengan keadaan. Keadaannya bagaimana? Keadaan perang ya nasihat beliau ya dia bisa terima. Jadi bisa terima dari amwalikum wa anfusikum dari khairu lakum in kuntum ta'lamun. Sepuluh hidayah. Nah, sebagaimana kami juga ya
apa yang di dalam hadis ini, bahwasanya orang yang datang tadi meminta nasihat pada Rasulullah ternyata orang tadi orang jadi semuanya baik, istikahnya beres, yang lainnya beres, cuman dia sayang, pemarah, ya mungkin pemarah, dia emosional. Dan kamu kalau sudah merendah, jangan latah, kamu jangan pemarah itu saja baik. Dan mestinya masing-masing nasihat juga berbeda-beda sesuai dengan orang yang minta nasihat kepada wa al-haulata al-absariyata hadis yang ke 1404 1304 dan Kolam berkata orang perempuan Ansor. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya seseorang ya tahawwabuna mereka ini fil malilahi mendorong pada harta biwai tanpa hak benar, tidak benar. Benar bagi mereka itu adalah orang yaumal kiamat di hari akhrajahu Bukhari. Jadi bapak-bapak sekalian, harta yang kita cari meskipun dengan keringat kita sendiri, dengan tenaga kita sendiri, itu ada aturannya, ada yang diberikan kepada orang lain. Termasuk memboroskan di sini adalah membelanjakan sesuatu yang mubazir, ngomong ini. Asal misalnya atau ya, di sini kalimatnya tidak benar, artinya tidak sesuai dengan syariat. Itu tidak hanya dipakai kalimat dosa, tapi neraka. Kalau mungkin dipakai dengan falahum, bagi mereka itu adalah dosa, mungkin bisa saja Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Tapi di sini falahumna, mereka itu neraka. Artinya orang yang memboroskan hartanya sampai pertengahan ajalnya, dia tidak diampuni dosanya. Benar. Neraka. Kan ada orang berdosa dibawa mati, kemudian menghadap kepada Allah Ta'ala, Allah berkenan mengampuni dosanya. Itu boleh di kitab di juz 4 Bukhari itu tentang orang masuk neraka itu di bab tentang jannah itu orang masuk dipanggil oleh Allah Ta'ala, kemudian orang ini kan semuanya ingat, orang yang apa namanya dipanggil oleh Allah Ta'ala itu yang tidak ingat semua perbuatan di dunia ini. Kemudian si orang ini dipanggil Allah Ta'ala ini di Baikulan, kamu dulu melakukan ini, jawabannya cuma iya ya. Kamu pernah melakukan ini, iya. Akhirnya Allah Ta'ala kamu dosanya ya, lagi. Selang beberapa waktu Allah Ta'ala itu diam, kemudian dipanggil si hamba ini, kemudian pulang dosa tak ampun.
masuklah kamu ke jannah. Kita Allah ya. Itu kan hadis itu. Soalnya dari itu haknya Allah. Asal bersirik gitu. Dia mungkin doanya kepada Allah Taala ingin masuk jannah itu luar biasa. Tapi dia terpeleset melakukan dosa di bawah sampai ketiga. Diampuni dosanya. Nah kalau ini berbeda, orang memboroskan dalam hartanya tanpa jalan benar, maka dia neraka. Itu bisa diampuni dosanya. Neraka kalau diampuni dia masuk jannah. Nah kalimatnya seperti ini. Inilah termasuk dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya, walaupun bukan syirik, salah satunya dia memboroskan harta, menghabiskan hartanya, tidak ada manfaat. Hadis selanjutnya, Wan Abi Darin radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yanwi, pada apa-apa yang beliau Nabi itu meriwayatkan an-Nabi dari pembeliannya, yakni dari Allah. Jadi Rasulullah ini meriwayatkan dari Allah, artinya hadis qudsi. Qala berfirman Allah, berkalam Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku ini mengharamkan kedzaliman atas diriku. Wa ja'altu, dan aku menjadikannya kedzaliman tadi bainakum, di antara kalian itu muharraman, keharuman juga. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian ini sama berbuat zalim. Akhrajahu Muslim. Yang gambarku, aku ini kata Allah Ta'ala, aku ini mengharamkan kedzaliman pada diri. Kalau Allah Ta'ala disebutkan dari diri, Allah Ta'ala duduk di singgasana tangan Allah, di atas tangan orang-orang yang berbuat kebaikan ini, jangan dibayangkan seperti kita. Buat Allah punya tangan, wah duduk, kalau kita. Kalau di hati ini dengan dirinya, berarti Allah itu ada wujudnya. Wujudnya Allah itu tidak ada orang yang sudah tidak boleh dibayangkan dan tidak boleh diceritakan, karena dari wujud ceritanya cerita bohong. Begini dan tidak diperintahkan kita itu membayang-bayangkan atau memikirkan apa yang diperintahkan Allah saja. Bukan bercanda. Ilmunya itu tidak sampai, tapi mikir Allah Ta'ala. Kalau menginginkan melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak, di akhirat kelak orang-orang masuk ke dalam jannah, mereka puncak kebahagiaan mereka Allah menampakkan, kemudian dilihatlah oleh orang-orang masuk jannah di waktu pagi maupun sore. Dan Rasulullah menerangkan Allah Ta'ala akan menampakkan sebagaimana bulan purnama, dan saat itu tidak ada awan sama sekali, tidak ada mendung sedikit itu. Jelas ada itu. Tapi kita tidak bisa membayangkan atau tidak boleh berdiri dan duduk. Ya Allah di singgah sana, di pokoknya begitu. Dan tidak pakai tafsiran lain. Allah itu tidak bisa ditafsiri karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Yang menciptakan sama yang diciptakan itu mestinya berbeda. Kembali dari sini, Allah itu mengharamkan atas dirinya soal kezaliman. Maka kamu sekalian dari orang-orang beriman, jangan kamu itu berbuat zalim.
Aku juga menjadikan buat kalian itu juga haram juga. Zalim ini menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu namun boleh. Kayak apa itu? Sahabat namanya Abdullah. Itu ditemui Umar. Umar itu Rasulullah Abdul sahabat yang kedekatan pada Rasul jam masuk surga itu. Gimana katanya Alhamdulillah? Alhamdulillah ini mengatur. Akhir. Kenapa kamu bilang begitu? Soalnya ini kalau dinasihatkan oleh Rasul bahasa kita, kalau satu sedang ngaji dengan Rasul, beliau menceritakan tentang surga itu seolah-olah saya pokoknya mati sekarang. Surga itu di hadapan saya. Kalau beliau menceritakan soal neraka itu satu waktu luar biasa dan hampir pokoknya sedetik pun saya harus beribadah untuk menolak neraka. Tetapi setelah Rasulullah pergi, sahabat juga pergi, memiliki anak, memiliki istri, bekerja. Apa yang disampaikan Rasulullah saat ketika campur sama istri ya, terganggu istri saya. Kamu pada anak saja sudah anak, pekerjaan saja. Ingat mati kalau tidak ada yang bisa kita. Ternyata Umar pun sahabat yang senior itu sama. Akhirnya kejadiannya mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bilang, seandainya kamu itu tak ada kamu itu tetap dalam keadaan sebagaimana kamu itu berhadapan denganku. Beruntung kalian. Tapi alhamdulillah saatan kata Rasulullah, sesaat dan sesaat artinya sesaat kamu senang ini saat ini seperti manusia. Kalau gimana rumahnya berbayar kan di situasi tadi seperti mulai tak berusir, itu tidak dosa. Karena orang bekerja juga kalau orang firman itu ibadah asal diniatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dan tidak aneh. Apa saja semua itu ingat orang bekerja itu tidak supaya bensuki itu angkasul fil ardi wa bergabung matinya. Kalian berkebaran di permukaan itu mencari karunnya Allah. Bikin itu catatan. Yang pemberiman yang dilakukan oleh orang-orang itu akan menjadikan dia itu masuk ke dalam neraka. Karena Allah mengharapkannya. Dan orang yang didolimi ini orang untung. Doanya mustajab terdolimi dan didolimi. Dan dia panen di akhirat itu. Dan seyakin-yakinnya kita ini, kubur itu ada, mahsyar itu ada, akhir itu sudah yakin, saya yakin pasti ada. Kalau kita didolimi oleh orang lain, ketemu di mahsyar, ada perjanjian, oh kamu dulu didolimi ini loh. Kamu membalas dan Allah, apa yang kamu minta? Pahalanya diambil. Sudah itu belum ya Allah. Nah, terus pahalanya habis. Dosa saya akan kasihkan kepada orang yang mendolimi. Insyaallah. Makanya doanya mustajab. Bisa dihabiskan seperti itu. Jadi hati-hati ini. Banyak orang itu kita ada seperti apalagi orang ulama atau ini dengan ngaji dan ini orang biasa dan dari jangan. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala apa deruna malah riba kata Nabi, apakah kalian tahu
Apa itu riba? Kalau mereka menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jawabnya sama. Orang bersabda Nabi, "Dzikruka akhaka bima yaqulu." Riba itu adalah sebutanmu kepada saudaramu bima yaqulu, dengan apa-apa yang dia saudaramu tadi membencinya. Jadi sebutkan kepada saudaramu benci, konfirm itu langsung ada riba. Pola sahabat ini, dari sahabat satu orang berkata ini, apa ro'aita ingkana fi akhima aqulu. Apa pendapatku wahai Rasulullah jika ada pada saudara itu apa yang dikatakan, artinya memang kenyataannya seperti itu ya Rasulullah. Kenyataannya seperti itu. Kalau Nabi bersabda, ingkana fi ma aqulu, jika ada padanya saudara tadi apa yang dikatakan, faqad, maka sungguh irtabtahu, apa? Menggibahnya. Wa illam yakun, dan jika tidak ada, tidak sesuai dengan yang kamu katakan itu, faqad, maka sungguh hartahu, kata tidak benar, berkata bohong. Aku jadi muslim. Jadi kalau betul apa yang dilakukan oleh saudaramu yang kamu katakan itu memang betul seperti itu, tapi batang jelek itu, kejelekan, banyak itu bukan kejelekan saudara muslimmu, malah kamu bicarakan, itu riba. Mestinya dinasihati, tidak dibicarakan, apalagi tidak akan selesai. Apalagi dibahas di pengajian, bicara sama murid-muridnya tambah rampung, ribanya satu juga, luar biasa. Ada Pak Guru Pak Haji nasihat tidak tani. Gimana cara? Kok saya tidak berani? Di padus yang sewani, tolong itu nasihati. Gimana cara? Atau dalam keadaan tidak ada orang supaya tertutup. Bukan juga kan itu. Kalau memang benar, tapi kalau tidak benar kan kata itulah bohong. Jadi kan kabeh salah. Tidak benar kamu katakan pada saudara kamu bohong, kalau benar adalah dia benci, itu satu kejelekannya. Itu pada utama sering kita melakukan pembicaraan, ngobrol di kesana kemari, tidak menyadari, tahu-tahu saudara muslimnya ini jadi judul ngomong dan merasa kadang-kadang. Makanya doa kalau majelis itu sebenarnya tidak hanya setelah ngaji seperti ini. Habis ngobrol-ngobrol jagoan tadi, doa kalau majelis sebenarnya apalagi ucapan-ucapan yang teratur, tidak berguna dan teratur. Coba kalian apa yang saya sampaikan ini adalah semuanya dibebankan kepada baik yang mendengarkan ataupun yang berbicara, sama saja, tidak ada bedanya. Dibebankan kepada Allah Ta'ala semuanya untuk taat kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW pun kewajiban itu pun tidak dicabut oleh Allah Ta'ala. Meskipun Rasulullah itu sudah orang yang terbaik dan dijamin masuk jannah, masih ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh beliau, sama saja. Yang berbeda nih, di atas mimbar atau di bawah mimbar, yang bicara atau mendengarkan sama saja. Semuanya ini perintahnya Allah Ta'ala itu tetap bertakwa kepada Allah.
Ya, dan bisa mungkin yang saya sampaikan aku boleh dan astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.